السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di majlis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana majlis ilmu adalah majlis yang sangat dicintai oleh orang-orang saleh sebelum kita. Bahkan di antara mereka mengatakan, seandainya bukan karena 3 hal, maka sungguh aku enggak ingin berlama-lama di dunia ini. Yang pertama adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Yang kedua, kata mereka, qiyamul lail, salat di malam hari. Yang ketiga adalah majlis ilmu, yang artinya seandainya bukan karena majlis ilmu, sungguh aku ingin segera meninggalkan dunia ini menuju akhirat, kematian. Naam, maka majlis ilmu adalah majlis yang dicintai oleh orang-orang saleh sebelum kita. Kemudian majlis ilmu merupakan majlis termasuk kita mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa melihat bagaimana agama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azakumullah, pada hari ini kita berada di bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal terkenal dengan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana Rasulullah sallallahu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, sebagian para ulama sirah, sejarah, mereka berselisih apakah Nabi dilahirkan tanggal 12, tanggal 11, 9. Ini berselisih para ulama, dan dikuatkan
oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, ya, Sirah Nabawiyah, beliau menguatkan tanggal 9. Adapun yang 12 tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin pada bulan ini sibuk mereka mengaplikasikan, mewujudkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenang hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ikhwani fi nazakumullah, ta'sil nabiyya wa taz'umu hubbahu. Kalian menyelisihi Nabi, tapi kalian anggap diri kalian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza la'umri fil qiyas syani'un. Sesungguhnya pengakuan kalian ini sangat tidak baik. In kana hubbuka sadiqan, kalau seandainya cintamu benar, la ata'tahu, pasti kamu taat kepadanya. Orang yang cinta sama seorang pasti dia taat, baik cinta sama siapa saja, ya. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai, dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Maka siapa orang yang paling cinta kepada Nabi adalah bukan orang yang hanya sekedar mengenang Nabi sekali setahun, tapi orang-orang yang paling cinta kepada Nabi, dia mengenang Nabi sepanjang hayatnya, siang, malam, pagi, sore. Solatnya dia ingat Nabi, sehingga dia solat seperti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia puasa, dia ingat Nabi, sehingga dia puasa sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersedekah, dia berhaji, dia berzikir, dia ingat bagaimana Nabi, sehingga dia berzikir dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidur, dia ingat Nabi, sehingga dia tidur dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan, dia ingat Nabi, sehingga dia makan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan tangan kanan. Ya, banyak di antara kita kadang tangan kiri. Berarti enggak ingat Nabi yang ini. Nah, dia bermuamalah, ya, berkata, bermuamalah, bergaul, dia ingat Nabi, dia kenang Nabi, sehingga dia bermuamalah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling mencintai Nabi bukan yang mengenang Nabi sekali setahun, tidak, tapi yang mengenang Nabi sepanjang hayatnya. Dengan apa? Ittiba', mengikuti syariat dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka ikhwani fi nasakumullah, kita berusaha mengenang Nabi bukan hanya Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hari, sepanjang hayat kita, dengan kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun yang mengenang Nabi sekali setahun, ya, itu diambil kebiasaan disebutkan oleh para ulama sirah. Yang pertama kali yaitu adalah melakukannya dari Bani Fatimiyun, Bani Abid Al-Fatimiyun, yaitu sebuah kelompok Syiah yang ada di Mesir, ya, kemudian ada di Iran, yang muncul pada abad ke-4 Hijriyah, yang sampai Bani Fatimiyun ini karena rusaknya akidahnya, dia mencuri Hajar Aswad dan dia pindah ke Iran.
Ya, nah, wallahu taala alam. Sekarang kita lanjut, kita mengenang Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pelajaran kita. Nah, kita masuk dari kitab Al-Wajiz. Sudah kita sebutkan yang terakhir kemarin, doa wudu. Nah, doa setelah berwudu. Insyaallah hafal semua ya. Dibukakan pintu surga yang berapa? Yang 8. Kita ulang, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa enggak apa-apa rame-rame? Naam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Naam. Waj'alni min ibadikas salihin. Ini tambahan, tidak mengenang Nabi kalau ini. Nabi sampai waj'alni minal mutatahhirin. Naam, itu doa wudu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membacanya, futihat lahu abwabul jannah as-saman. Dibukakan baginya pintu surga yang 8. Sekarang kita lanjutkan, ikhwani fillah azakumullah, yaitu ay nawaqidul wudu. Ya, nawaqiduhu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Kalau ada yang keluar dari dua jalan. Kalau ada yang keluar dari salah satu dua jalan. Jalan mana? Jalan bawah, qubul depan, yaitu maksudnya kemaluan. Dubur belakang. Naam, anus. Anus namanya ya. Naam. Apa yang keluar dari dua jalan? Qubul, arah depan, dan dubur. Semua yang keluar, apapun bentuknya, batal wudunya. Yang keluar dari duburnya misalnya uang, batal enggak? Ya, wudunya batal enggak? Batal. Ya, walaupun bukan kotoran, yang penting keluar. Nah, baik dia berupa gas, ya, angin dan sebagainya, apa saja yang keluar. Yang keluar dari depan dan belakang, kecuali satu, kata para ulama. Mana dia? Al-ifrazat. Ifrazat artinya keputihan pada wanita. Karena masing-masing wanita beda-beda. Ada yang dia apa? Keputihan terus keluar, ya, cairan putih. Ini pada wanita. Kata para ulama, ini tidak membatalkan wudu mereka, karena ini adalah jenis penyakit. Naam. Apa yang keluar dari dua jalan, ya, dubur dan qubul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, "Au jaa ahadum minkum minal ghaiti." Atau salah seorang di antara kalian datang ke tempat membuang hajat. Artinya kalian buang hajat, maka wudu kalian batal. Enggak menemukan air, boleh tayammum. Naam. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat siapapun di antara kalian, idza ahdasa, kalau dia berhadas, hatta yatawaddau, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ya, tidak diterima salat di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, berkata salah seorang dari Hadramaut, dari Yaman. Dia berkata, mal hadasu ya Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan dengan hadas wahai Abu Hurairah? Faqal, maka Abu Hurairah mengatakan, fusaun
au duratun. Fusa artinya kentut yang suaranya enggak keluar tapi baunya ya hebat. Kalau durat kentut yang suaranya besar. Nah, artinya apa? Apa saja yang keluar dari dua jalan maka ini membatalkan wudu kita. Membatalkan wudu kita. Kecuali satu yang tadi yaitu keputihan disebutkan oleh sebagian para ulama. Naam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qal al-mani mani wal wadi dan air wadi. Air wadi apa dia? Kalau mani yang keluarnya kental dan bau dan apa? Yaitu memancar. Dia keluar tatkala yaitu hubungan suami istri, naam, atau jima'. Adapun wadi yang keluar biasa cairan lendir yang tipis yang encer, ya dia biasa keluar sehabis kencing. Kemudian madhi dia cairan yang keluar yang tipis yang encer ini karena syahwat, ya melihat seorang atau apa saja begitu syahwat ini maka keluar cairan itu madhi. Naam. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ammal mani adapun mani fa huwa alladhi minhu al-ghuslu, maka air mani kalau dia keluar wajib mandi. Naam. Mani keluar wajib mandi. Wa ammal wadi wal madhi adapun wadi dan madhi faqal Nabi alaihi wasallam mengatakan igsil dzakaraka aw madhakiraka, basuhlah dzakaraka kemaluan aw madhakiraka atau yang ada di sekelilingnya, ya yang ada di dekatnya. Kemudian tawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah kalau engkau akan salat. Nah, ini yang pertama, yaitu yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua yang membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghraq, tidur lelap, ya tidur yang hilang kesadaran semuanya, tidur lelap. Alladzi la yabqa ma'ahu idrakun, yang sudah tidak ada ingatan sedikit pun. Sawa'un kana, sama saja, mungkinan maq'adatuhu, baik dia tidur dalam keadaan duduk, misalnya dia duduk, ya tidur sampai tidur pulas, enggak ada yang diingat, atau dia sambil goyang, sama saja, sambil goyang tidurnya, misalnya duduk kemudian diam, ya ada yang kuat seperti ini, ada yang goyang. Kalau dia tidurnya pulas maka wudunya batal. Dan ini tentunya khilaf para ulama, dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak batal walaupun tidur pulas selama dia tidak berbaring. Dalilnya mana? Sebagaimana yang Nabi alaihi wasallam atau Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebutkan, Anas mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Yang artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka habis maghrib duduk di masjid. Duduk di masjid menunggu salat Isya. Para sahabat duduk di masjid menunggu salat Isya. Kemudian ya mereka menunggu salat di masjid ya sambil mereka duduk dan mengantuk, sampai kepala mereka goyang kiri kanan karena mengantuk. Kemudian mereka sholat tanpa
berwudu. Naam, ini dalilnya sebagian ulama mengatakan tidak batal bagi orang yang mengantuk. Sebagian mengatakan kalau dia mengantuk sampai hilang kesadaran maka batal. Dan insyaallah yang lebih kuat, lebih berhati-hati adalah kalau dia mengantuk sampai hilang kesadaran maka sebaiknya dia mengulangi wudunya. Naam. Ini sering pada hari Jumat. Naam. Ya, pada hari Jumat muazin sudah pegang mic, sudah goyang sudah. Kalau tadi di luar cerah sudah, masya Allah. Ya, dan beban yang paling berat menahan apa? Mata. Berat sekali orang yang ngantuk. Sehingga ya, kalau seandainya dia duduk sholat Jumat kemudian mengantuk sampai tidak sadarkan diri, apalagi sampai mendengkur misalnya, tidak sadar kiri kanan, tidak tahu apa yang disampaikan oleh khatib dari awal sampai akhir, maka sebaiknya dia keluar berwudu. Naam. Ya, dia keluar berwudu. Sebagaimana hadis dari Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idza kunna safaran. Nabi memerintahkan kalau kita dalam keadaan safar, musafir, alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna, supaya tidak melepaskan khuf, sepatu 3 hari 3 malam. Ini akan datang pembahasannya nanti. Boleh menggunakan kaos kaki atau sepatu khuf yang menutupi mata kaki. Bagi orang yang musafir boleh tidak membukanya selama 3 hari 3 malam. Bagi yang mukim boleh 1 hari 1 malam. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lakin min ghaitin wa baul, walaupun tadi dia buang hajat, buang air besar, buang air kecil, enggak batal. Ya, dia pakai kaos kaki, dia tadi buang hajat, buang air besar, buang air kecil, enggak batal. Enggak batal apanya? Mengusapnya enggak batal. Ya. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walaupun dia tadi buang hajat, min ghaitin dia kencing, wa naumin dia tidur. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walaupun dia tidur, walaupun dia buang air besar, buang air kecil, enggak batal mengusap sepatunya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menggandengkan, mensatukan buang hajat, buang air besar, buang air kecil dan tidur. Berarti tidur ini sama dengan buang hajat. Artinya sama, letak persamaannya bagaimana? Sama-sama membatalkan wudu. Nah. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-ainu wika'us sahhi, bahwa mata ini adalah apa? Penutup dubur. Naam, dubur kita, lubang dubur kita ada penutupnya. Mana? Mata. Kalau mata tertutup, terpejam, lubang dubur terbuka, sehingga apa yang keluar enggak sadar. Ya enggak? Iya. Naam. Nabi alaihi salam mengatakan al-ainani wika'us sahhi, mata ini adalah penutup bagi dubur. Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu, karena wudunya batal. Naam. Ini yang berapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang batalkan wudu adalah zawalul aqli bisukarin au maradin, hilangnya kesadaran. Orang yang hilang kesadaran baik karena dia mabuk atau karena dia sakit. Orang yang sakit bisa hilang kesadaran enggak? Bisa. Ya, orang yang sekarat hilang kesadarannya, atau orang yang tabrak, ya, jatuh, hilang kesadaran langsung. Ya, sakit parah dan sebagainya, bisa hilang kesadaran. Nah, orang yang hilang kesadarannya maka dia wudunya batal. Ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah massul farji min ghairi hailin idza kana bisyahwatin, memegang kemaluan tanpa ada penghalang jikalau memegangnya karena syahwat. Naam, misalnya ada kita sekarang lagi duduk, tiba-tiba masukkan tangan, ya, pegang farjinya, maka dengan syahwat, maka ini batal wudunya. Tapi kalau sekedar menggaruk, batal enggak? Enggak. Baik memegang farj kehormatan sendiri atau yang lain, misalnya istri dan sebagainya. Ya, nah, yang bujang jangan, ya. Baik. Jadi memegang, menyentuh kehormatan dengan syahwat. Tapi kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Ya, tidak batal kalau tidak dengan syahwat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam dua riwayat. Yang pertama, Nabi SAW katakan dalam riwayat yang pertama, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Perintah bermakna wajib. Berarti orang yang sudah berwudu menyentuh kemaluan, wudunya batal. Ini dalil secara umum yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat datang kepada beliau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yamassu dzakarahu. Bagaimana ya Rasul, seandainya ada seorang menyentuh kemaluannya, apakah wudunya batal? Maka Nabi SAW mengatakan, hal huwa illa bud'atun minka. Bukankah kemaluanmu sama sebagaimana anggota tubuhmu yang lain? Sama dengan telinga, hidung, kepala, tangan, kaki, sama dengan yang lain, termasuk anggota tubuh kita pula. Ya. Artinya seorang sahabat bertanya ini, dia bertanya, ya Rasul, apakah membatalkan untuk orang yang menyentuh kemaluan? Nabi mengatakan tidak, karena kemaluan termasuk anggota tubuh sama seperti yang lain. Dalam riwayat yang pertama tadi, Nabi SAW sebutkan barang siapa yang menyentuh kemaluan dia wajib berwudu. Dua riwayat, ya, maka di sini kita ambil dua-duanya. Diambil dua-duanya oleh para ulama. Bagaimana mengambilnya? Barang siapa yang menyentuh dengan syahwat, dia yang batal. Siapa yang menyentuh tidak dengan syahwat, tidak batal. Nah, jelas? InsyaAllah. Bagaimana seseorang yang menyentuh istri atau menyentuh wanita, dia sentuh istrinya, sentuh istri dengan syahwat atau tidak? Kadang iya, kadang tidak. Ya, nah, yang dengan syahwat atau yang tidak dengan syahwat, selama yang disentuh bukan kehormatan sebagaimana yang tadi, maka tidak batal. Dan ini mazhab siapa? Imam Ahmad dan sebagian para ulama yang lainnya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan batal. Ya. Dan kita mengambil semuanya, ikhwan. Kita tidak fanatik kepada satu mazhab. Dan kita tidak membuang mazhab. Mazhab Syafi'i sami'na wa ata'na kalau ada dalil. Mazhab Maliki sami'na wa ata'na kalau ada dalil. Mazhab Hambali juga demikian. Mazhab Hanafi juga demikian. Ya. Dan seseorang yang mengambil dalil yang sahih, sungguh dia telah mengambil mazhab siapa? Syafi'i pada hakikatnya. Karena Imam Syafi'i mengatakan dan para ulama yang lain, idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Bisa diulang enggak? Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ucapan siapa? Siapa yang bisa mengulang?
Di belakang. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Naam, fa huwa madhhabi. Artinya apa? Kalau hadisnya sahih, itulah mazhabku. Berarti kalau hadis sahih itu ada pada mazhab Imam Ahmad, itulah dia mazhab Syafi'i. Kalau hadis sahih itu ada pada mazhab Malik, itulah dia mazhab Syafi'i pada hakikatnya. Naam. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i tidak mengharuskan kita fanatik dengan mazhabnya. Al-Imam Malik mengatakan kullun minna raddun wa mardudun. Semua kita ucapannya bisa diterima, bisa dibuang. Ustadz ini menyampaikan begini. Timbang, cara menimbangnya bukan akal, cara menimbangnya sesuai dengan dalil. Kalau dia benar, ambil. Kalau dia tidak benar, jangan diambil. Naam. Al-Imam Syafi'i berpendapat batal menyentuh perempuan. Al-Imam Ahmad mengatakan tidak batal. Dalil yang jelas ada pada mazhab Ahmad insyaallah. Kita lihat berapa dalilnya. Yang pertama terdapat dalam Bulughul Maram, bab tentang nawaqidul wudu, tentang pembatal-pembatal wudu. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisaihi thumma yusalli wa la yatawadda. Rawahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Yang artinya Aisyah mengatakan suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam mencium istrinya. Mencium istri karena syahwat atau bukan? Kita kalau enggak ada syahwat malas. Lewat aja malas. Naam. Otomatis dengan syahwat Nabi sallallahu. Ya. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu mencium istrinya, kemudian dia keluar salat dan dia tidak berwudu. Ya, ini yang pertama. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Dhaif, terdapat dalam Bulughul Maram. Ada hadis yang sahih. Mana hadis yang sahih? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail." Nabi alaihi salatu wassalam salat di suatu malam. Nabi alaihi salatu wassalam salat di suatu malam. Fa idza sajada, kalau Nabi alaihi salatu wassalam sujud, Nabi menyentuh kakiku, kata Aisyah. Nabi menyentuh kakiku, kemudian faqabattu rijlaya, aku menarik kakiku. Karena kamarnya Nabi itu sempit dan Nabi salat di dekat tempat tidurnya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah, maka Aisyah menarik kakinya. Wa idza qama, kalau Nabi sudah berdiri, basattuhu, aku ulurkan kakiku. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabi. Pada waktu itu rumah belum ada yang punya lampu. Malam hari ya enggak ada yang punya lampu. Naam. Nabi sallam sentuh kakinya Aisyah. Riwayat ini sahih, terdapat dalam Bukhari, Muslim. Yang kedua. Yang ketiga, dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di suatu malam, kemudian aku mencari Nabi. Faftaqadtu, aku mencari Nabi. Ini kata Aisyah, dia khawatir jangan-jangan Nabi keluar. Keluarnya kemana? Ke rumah istrinya yang lain. Sehingga faftaqadtu, aku cari. Dan tanganku, kata Aisyah, nempel di kedua kaki Nabi sallam. Beliau sedang sujud dan kakinya sujud begini. Maka kita ikhwan kalau sujud, kaki kita jangan begini. Mafhum? Sujud ya, sujud kaki kita ya menyentuh apa? Menyentuh lantai, menyentuh tanah. Harus berapa anggota tubuh yang menyentuh tanah? 7. Naam. Kata Nabi alaihi wasallam ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Yang pertama al-jabhah, wa asyara bi yadihi ila anfihi, hidungnya. 1. Ya. Bagaimana kalau seandainya seorang topinya sampai begini? Sujudnya sah enggak? Sah enggak? Atau perempuan jilbabnya menutupi jidatnya, sah enggak? Sah. Syaratnya kalau yang menutupi
anggota tubuh kita adalah bukan tubuh kita sendiri, maka sah. Tapi kalau anggota tubuh kita sendiri, misalnya rambutnya sampai depan, dia sujud di atas rambutnya, maka sujudnya tidak sah. Nah. Kemudian yang kedua tangan kanan, tangan kiri, 3. Yang keempat, kelima, lutut kanan, lutut kiri. Yang keenam, ketujuh, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Ya, telapak kakinya harus berdempetan. Ini sunnahnya. Jangan renggang begini sehingga bisa kelihatan dari belakang. Naam. Ya, ini cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Faftaqatu, aku cari Nabi alaihi salam dan tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, naam. Nabi sedang salat. Aisyah menyentuh Rasul. Otomatis kalau seandainya wanita menyentuh laki-laki membatalkan wudu, tentu batal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Insyaallah. Berarti yang lebih rajih insyaallah, yang lebih kuat yaitu menyentuh bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang bisa kita ambil dari perkara yang membatalkan wudu, yang keberapa? Yang kelima, na'am. Aklu lahmil ibil, makan daging onta. Makan daging onta tidak membatalkan wudu. Afwan, makan daging onta membatalkan wudu. Nah, makan daging onta membatalkan wudu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallam. Dia mengatakan, atawaddau min luhumil ghanam, ya Rasul, apakah aku wajib berwudu habis makan daging kambing? Nabi mengatakan, in syi'ta, kalau kamu mau wudu silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Berarti ya, nah kita lanjut. Kemudian Nabi alaihi wasallam ditanya, atawaddau min luhumil ibil, apakah aku wajib berwudu setelah makan daging onta? Nabi mengatakan, na'am, iya, wajib berwudu. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Muslim. Yang membatalkan wudu adalah makan daging onta. Bagaimana kalau tulangnya? Batal enggak? Bagaimana kalau kulitnya batal enggak? Batal semuanya, Bu Yahya. Ya. Ya, jangan seperti mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah, ya, dia mengatakan apa? Ya, sebuah kias yang jauh. Dia mengatakan, ya, Nabi SAW melarang kita kencing di air yang tergenang. Naam. Melarang kita kencing di air yang tergenang secara langsung. Mazhab Zahiriyah mengatakan tidak boleh, haram hukumnya kencing langsung di air yang tergenang. Tapi kalau kencing di gelas kemudian dituangkan di air tergenang, boleh, kata beliau. Ya. Al-Imam Daud Al-Zahiri, ibarat siapa? Abu Nawas, dilarang berjalan di atas taman, akhirnya dia berguling-guling. Ya, nanti kenapa berguling? Kan yang dilarang jalan, kalau guling enggak. Baik, wallahu taala alam. Jadi ikhwan fillah azzakumullah, unta kalau memakan daging unta batal wudunya. Kenapa? Kata para ulama, ta'abbudiyah, sami'na wa ata'na. Kita tidak tahu. Kemudian memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Boleh wudu, boleh tidak. Berarti selain daging unta, apa saja, daging apa saja tidak membatalkan wudu. Makanan apa saja tidak membatalkan wudu. Baik, berarti pertanyaan yang minggu kemarin, apakah makan membatalkan wudu? Dua jawaban. Kalau makan daging unta, iya. Kalau makan daging kambing yang lainnya tidak. Tapi nanti kita sebutkan sunnah berwudu. Kapan sunnah berwudu? Di antaranya kalau makan daging yang langsung terkena dengan api, sunnahnya berwudu. Makan ayam bakar, ikan bakar, ya, sate atau yang lainnya, sunnahnya berwudu. Ya, Allah taala a'lam. Demikian yang bisa kita ambil. Ada 5 perkara yang disebut oleh Syekh hafizahullah taala
ya tentang beberapa perkara yang membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah. Bagaimana dengan menangis sama misalnya keluar darah baik akibat luka atau keluar dari gusi gitu? Bagaimana orang yang menangis, apakah membatalkan wudunya? Menangis, jangankan wudu, sholat aja nggak batal. Jangankan wudu, sholat aja nggak batal. Dan kita jauh ya dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu taala an, dia mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa fi jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Rawahu al-Bukhari Muslim. Artinya Abdullah bin Syakhir mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang salat, aku mendengarkan dari suara dada Nabi keluar tangisan. Tangisan. Ya, dadanya bergemuruh karena menangis. Orang yang lelah menangis, coba kita lihat anak kecil, kalau udah capek menangis, dadanya iya enggak? Terengah-engah ya enggak? Iya. Begitu Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tatkala dia sakit, yang sakit itu adalah hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Ya, kalau ngekhilaf 5 atau 4 hari Nabi sakit, kemudian beliau meninggal. Maka seorang yang beriman, jangan dia minta mati mendadak. Mudah-mudahan saya mati mendadak, tiba-tiba langsung mati tanpa ada sakit. Subhanallah. Siapa tahu belum bertaubat, siapa tahu belum istighfar. Nabi SAW meninggal dan selesai. Nabi SAW bersabda, Nabi merintahkan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami para sahabat. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a al-Qur'ana ghalabahu al-buka. Ya Rasulullah, jangan suruh Abu Bakar ya Rasul. Abu Bakar itu orangnya lemah. Orangnya lemah. Kalau dia baca Quran cepat nangis. Kalau kita baca Quran cepat tidur. Ya enggak? Ya, mau cepat tidur dengar murotal sudah hilang sudah. Ini para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq baca Quran cepat nangis. Umar bin Khattab. Mereka salat dalam kondisi mereka menangis. Ya, ada di antara mereka menangis sampai tidak keluar suara, meneteskan air mata dan sebagainya. Naam. Kemudian yang kedua, berarti di sini menangis tidak membatalkan wudu. Juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan salat. Menangis. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan keluarnya darah? Apakah keluar darah ini membatalkan wudu? Ini khilaf para ulama, dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Yang kuat insyaallah tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kana an-nasu, mereka para sahabat zaman dulu, yusalluna ala jirahatihim, mereka salat dengan luka-luka mereka yang masih mengalirkan darah. Yang masih mengalirkan darah, luka mereka. Mereka salat dengan luka yang mengalirkan darah, para sahabat, keluar luka mereka. Bagaimana kalau seandainya gigi yang berdarah? Ya, kalau seandainya gigi yang berdarah, kalau darahnya sampai banyak, keluar dari salat, karena termasuk memakan. Kalau seandainya sedikit dan itu nggak bisa dihindari, fattaqullaha mastata'tum. Naam. Intinya keluar darah, luka dan sebagainya tatkala salat ini tidak membatalkan salat dan tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Naam. Celana, kadang-kadang kita kayak macam ragu-ragu, rasa keluar gitu atau enggak. Nah, pas kita mau kita sholat, celana itu kita percikan air. Naam. Nah, itu apakah tidak bisa celana itu kita pakai untuk sholat? Yang kedua Ustaz, masalah masak tadi kan saya lihat di sini ada yang misalnya dia ayat akhir kayak kita sholat sunnah atau sholat yang 2 rakaat. Nah itu dia duduk ayat awal. Nah itu bagaimana itu? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama,
celana kita ragu-ragu apakah dia najis atau tidak sesudah kita buang air kecil. Naam. Jadi yang pertama, keraguan-raguan ini akan senantiasa ada dalam toharah, dalam solat. Dalam toharah, dalam solat. Saya ketemu sama salah seorang, dan semungkin banyak kita yang merasakan. Sering kita kadang was-was dengan pakaian kita, ya enggak? Kita habis kencing, sehingga kalau kencing itu lama, buang air kecil itu lama sekali. Karena masih ada bisikan-bisikan. Sehingga berbagai cara. Caranya satu mungkin dengan ini enggak sunnah. Ya, dibilang ini cara sunnah, enggak ada dalilnya. Ada lagi dalil disebutkan dalam Bulughul Maram, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasan. Kalau kalian kencing hendaklah diurut. Diurut. Berapa kali? 3 kali. Supaya habis. Ya, diurut. Naam, riwayat ini dhaif, lemah. Ya, tidak sahih. Naam, riwayat ini terdapat dalam Bulughul Maram dan kedhaifannya, kelemahannya. Tidak sahih. Sehingga ada di antara kita, di antara orang-orang dia ada bisikan yang banyak tatkala buang hajat. Sehingga enggak habis-habis. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk menghilangkan was-was. Ya, untuk menghilangkan was-was, habis kita buang hajat, air kecil, air besar, kita berwudu. Ya, bagi yang berpenyakit seperti ini diambil sedikit air. Ambil sedikit air, dipercikkan ke arah depan sarungnya, depan celananya. Ini untuk menghilangkan was-was. Seandainya kita ada was-was, ya, jangan-jangan keluar. Tatkala ruku, tatkala sujud keluar, maka kita merasakan basah tadi adalah percikan air, bukan keluar kencing. Ini untuk mengobati dia. Bagaimana seandainya ada orang yang penyakitnya seperti itu? Ya, ada istilah sulusul baul, sulusul rih. Artinya apa? Terus keluar angin dari duburnya. Terus keluar kencing. Ya. Naam, bagi orang yang berpenyakit seperti ini, ma'fun, mereka dimaafkan insyaallah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan fattaqullaha mastata'tum. Maka ya, orang yang ada was-was seperti ini dia obati dengan cara yang tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan cara duduk tatkala tahiyat dalam salat 2 rakaat? Apakah dengan iftirash? Iftirash itu artinya seperti duduk tahiyat awal. Tawarruk artinya seperti duduk tahiyat akhir pada salat 4 rakaat atau 3. Bagaimana orang yang salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat atau salat subuh dan yang lainnya, apakah duduknya tawarruk ya atau iftirash? Ini khilaf para ulama. Berbeda para ulama. Sebagian mengatakan iftirash, sebagian mengatakan tawarruk, dan masalah ini wasi' luas, dan yang lebih yang banyak diambil oleh para ulama sebagaimana dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu idza qama ila salati kabbara. Nabi sallallahu kalau dia salat dia takbir. Ini terdapat dalam Umdatul Ahkam, bab tentang sifat salat Nabi sallallahu, Umdatul Ahkam, ringkasan Bukhari Muslim. Kana Rasulullah idza qama ila salat kabbara. Ya, Nabi takbir. Wa idza raka'a kabbara. Kalau dia ruku dia takbir. Wa idza qama qala sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Wa fi riwayah Rabbana lakal hamd. Ya, wa idza sajada kabbara. Nabi kalau sujud dia takbir lagi. Wa idza jalasa fi rak'atain wada'a rijlahul yumna, ya, nasaba rijlahul yumna wa jalasa ala rijlihil yusra. Kalau Nabi SAW duduk 2 rakaat dalam salat, maka dia duduk di atas kaki kiri dan dia tancapkan kaki kanan. Berarti iftirash. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga sebagian para ulama mengatakan iftirash, sebagian mengatakan tawarruk. Kita mengamalkan dalil silakan. Yang ketemu tawarruk, fadhal. Yang ketemu iftirash, fadhal. Wallahu taala.
Cukup? Sudah Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, berbicara sambil wudu. Batal enggak wudunya? Tidak. Kalau sholat sambil berbicara batal. Tapi kalau enggak tahu, enggak apa-apa. Ada seorang sahabat Muawiyah ya bin Hakam As-Sulami sambil ngomong dalam sholatnya, maka Nabi SAW tidak menyuruh dia mengulang sholat. Nah, sedang sholat tiba-tiba HP berdering, boleh diambil nggak? Boleh, tapi jangan masuk SMS, lihat dulu SMS-nya baru masukin. Ya, cukup matikan HP dari kantongnya, ditekan dan seterusnya. Karena kenapa? Jangan mengganggu, apalagi nanti nada deringnya lagu dangdut lagi. Wah, imamnya bisa ya cepat ambil HP-nya. Ini bagi yang lupa menonaktifkan HP-nya. Jangan berkeyakinan kalau gerak sedikit nanti batal sholatnya. Enggak. Ini bergerak yang dituntut. Jangankan HP yang berbunyi, ular ada lewat, boleh dibunuh enggak? Boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Uqtulul aswadain." Bunuhlah kalian dua binatang berbisa dalam sholat. Ya, al-hayyatu, ular dan akrab, kalajengking. Jadi dalam salat itu baru batal berbicara. Kalau wudu tidak masalah, ngobrol tidak masalah. Ya, sambil ngomong tidak masalah. Tapi sebaiknya konsentrasi berwudu. Nah, kemudian yang kedua, habis berwudu dia ngupil. Ada yang gatal dan sebagainya, telinga atau hidung atau dubur atau sebagainya. Ya, telinga masukin tangan, batal wudunya enggak? Enggak. Hidung tidak. Ya, semuanya tidak membatalkan wudu. Ya, masukkan ke mulut juga tidak membatalkan wudu. Jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, dalam sholat Jumat ya kadang-kadang terlelap hanya sejenak. Apakah ini batal wudunya atau tidak? Tadi disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, naumul mustaghriq, tidur terlelap. Terlelap itu biasa agak panjang waktunya. Kalau sejenak itu enggak lelap namanya, sebentar aja. Nah, berarti kalau sejenak, sebentar, langsung kaget, langsung sadar, enggak insyaallah. Kalau waktu yang lama, maka ini yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi yang ngantuk, pindah. Ya, pindah. Ya, ini kalau sholat Jumat supaya mendapatkan pahala. Jangan capek-capek tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia. Allah Ta'ala a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Apakah apa? Najis pada balita 5 tahun membatalkan wudu. Naam. Memegang najis itu tidak membatalkan wudu, ikhwan. Kalau keluar najis baru batal wudu. Itu maksudnya. Makanya dipegang gitu ya, kencingnya dipegang, foto. Oh, keinjak, ya sama, kepegang atau keinjak atau kena. Jadi najis itu disentuh tidak batal. Jangan kita beranggapan kalau sentuh najis itu wudunya batal. Ya. Tapi dibersihkan, yang kena najis enggak diulang, enggak usah diulang wudunya. Kita ulang, kami ulang. Ya, menyentuh atau terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, yang membatalkan wudu adalah keluar najis dari tubuh kita, dari depan, dari belakang. Misalnya habis sholat, habis berwudu tadi, habis maghrib, anak-anak buang air besar, buang air kecil, sehingga dibasuh. Ya, basuh anak-anak. Ya, atau basuh siapa saja, orang tua juga nggak apa-apa. Ya, nah, tersentuh dengan tangan kita dan sebagainya. Batal wudunya enggak. Akan tetapi tangannya najis, basuh tangan, habis itu sholat. Antum nginjak apa? Nginjak kotoran di jalan, batal wudunya enggak batal, tapi basuh kotoran baru sholat. Najis itu membatalkan sholat, bukan membatalkan wudu. Misalnya antum sholat, tiba-tiba sadar bahwa di pakaiannya ada najis, lanjut sholat atau ulang?
ulang. Kalau memang bisa membuangnya, buang. Tatkala sholat tiba-tiba ingat tadi topi pecinya dikencingi sama anak, pecah lepas, taruh di belakang. Terus lanjutkan sholat. Pas sholat tiba-tiba ingat sarungnya tadi bekas bekas itu udah lupa dicuci sama sama ibunya anak gitu. Baru sholat baru sadar, ya. Apakah lanjut sholat atau tidak? Batalkan sholatnya. Karena kenapa? Pakaian sedang najis, berarti membatalkan sholat. Lepaskan pakaian, nggak perlu ulang wudu, nggak perlu. Lepaskan pakaian, ganti pakaian, baru sholat. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Jelas? Jadi najis, menyentuh najis, terkena najis tidak membatalkan wudu, tapi dia membatalkan sholat bagi orang yang sedang sholat. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Gak apa-apa, terakhir. Taib. Apakah doa setelah wudu sama dengan doa mandi junub atau tayammum? Habis mandi junub enggak ada doanya. Habis tayammum enggak ada doanya. Nanti perinciannya akan kita sebutkan pada babnya tersendiri. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.